Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya misalkan seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Terlebih lagi pada saat seperti sekarang ini di mana kita masih menghadapi wabah pandemi yang belum juga usai, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tentu amat terasa. Begitu nikmat yang bisa kita rasakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu yang diharapkan dari kita adalah kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya melalui sebuah majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, di sini kita juga belajar bersama tentang sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pelajaran kita masih melanjutkan dari kitab Durusulullah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-19 ya, pelajaran ke-19. Dan kita sudah selesai latihan yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. Nah, berarti sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat. Nah, latihan yang keempat dari pelajaran ke-19 atau latihan yang terakhir ya dari pelajaran 19 ini, ya tepatnya ini ada di halaman 107. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 107. Yang belum memiliki buku, ya bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung saja masuk kepada latihan yang keempat ini. Di latihan yang keempat ini, di sana perintahnya adalah uktubil a'dad min salasah ila asyrah. Waj'al kullan minal kalimatil atiyah ma'dudan laha. Nah, jadi perintahnya di sini adalah kita disuruh untuk menulis bilangan 3 sampai 10. Lalu bilangan 3 sampai 10 ini kita jadikan untuk menyebut kata-kata yang ada di dalam latihan ini disebutkan misalkan 3 4 apa 5 apa seperti itu. Contoh ya, kita ambil contoh misalkan di situ contoh yang pertama dari soalnya di situ adalah kitabun ya, kitabun. Nah, kitabun ketika ditulis dengan bilangan 3 sampai 10 ya tentunya itu adalah bentuk jamak. Nah, maka kemudian kitabun ditulis dengan bentuk jamaknya. Jamaknya adalah kutubun. Nah, bagaimana menulisnya kemudian ya seperti misalkan bisa untuk memudahkan bisa dilihat seperti halaman sebelumnya, halaman 106 yang bagian atas. Nah, di halaman 106 bagian atas itu di sana kan disebutkan ada salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin sampai asyratu tullabin. Nah, gampangannya untuk mengerjakan ini silakan ditulis dulu bilangannya itu dari salah sampai asyrah itu. Nah, kemudian setelahnya dimasukkan kata-kata ini ya dalam bentuk jamaknya. Kalau kita berarti kutubin. Nah, sehingga jadinya nanti apa untuk yang kata kitabun? Ya, jawabannya nanti untuk kata kitabun itu ya bisa kita dapatkan jawaban ya seperti ini misalkan salah satu kutubin, arba'atu kutubin,
khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyratu kutubin. Nah, seperti itu. Nah, baik, sekarang selanjutnya untuk kata-kata yang lainnya nanti silakan disusun seperti itu. Nah, ini ada kata yang berikutnya, ada kata apa? Kata-kata kolamun. Ya, kolamun jamaknya apa? Jamaknya adalah aklamun ya. Kolamun jamaknya aklamun. Artinya pena ya. Selanjutnya ada kata tajirun ya. Tajirun itu pedagang. Untuk jamaknya apa? Tujar ya, tujar. Taib. Selanjutnya ada kata rojulun. Ya, kata-kata rojulun. Nah, kata rojulun itu bentuk jamaknya adalah rijalun ya, rijalun. Baik, berikutnya ada kata tolibun. Nah, tolibun jamaknya adalah tulabun. Nah, berikutnya ada kata rial. Rialun jamaknya rialat. Ya, rialatun. Nah, terus yang berikutnya ada kata kirsun, jamaknya yaitu kurusun ya, kurusun. Nah, kemudian ya selanjutnya ada kata akhun. Ya, akhun jamaknya adalah ikhwan. Nah, dan terakhir ada kata ibnun. Ya, kata ibnun itu jamaknya adalah abna. Nah, nah, baik. Nah, dari kata-kata itu silahkan disusun seperti tadi dalam contoh ya. Dan nanti kalau sudah selesai kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya, di pause dulu videonya dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silahkan dikerjakan dan di pause videonya. Alhamdulillah ya, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, nah sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Baik, tadi kitabun sudah kita ambil sebagai contoh. Nah, kemudian sekarang kita masuk kata berikutnya, itu kata kolamun. Nah, bagaimana jawabannya untuk kolamun? Ya kita lihat dulu, jamaknya adalah aklamun ya. Sehingga disusunan bilangan menjadi salah satu aklamin, arba'atu aklamin, khamsatu aklamin, ya, sittatu aklamin, sab'atu aklamin, thamaniyatu aklamin, tis'atu aklamin, dan asyaratu aklamin. Ya, itu yang aklam. Nah, silahkan dicocokkan ya. Kemudian berikutnya ada kata tajirun. Jamaknya adalah tujarun. Nah, tujarun berarti kita masukkan ke dalam bilangan. Ya, menjadi salah satu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, ya, sab'atu tujarin, thamaniyatu tujarin, tis'atu tujarin, dan asyaratu tujarin. Nah, baik, itu yang ketiga ya. Yang sekarang yang keempat yaitu tentang rojulun ya, rojulun laki-laki. Ya, jamaknya rijalun, banyak laki-laki. Nah, untuk rijalun ya kita masukkan di sana salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin. Nah, samaniyatu ya rijalin, tis'atu rijalin, asyratu rijalin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kok kemudian di sini menjadi harokatnya kasroh ya? Pada tadi kalau disebutkan itu jamaknya dhammah. Nah, ini bisa seperti itu, mudhof ilaih gitu ya, mudhof ilaih, karena di situ kata gabungan, kata majmu' ya, sehingga kata pertamanya berharokat dhammah, kata keduanya berharokat kasroh. Nah, baik. Selanjutnya kata tolibun ya. Tolibun sudah seperti contoh di halaman sebelumnya 106 itu. Dan nggak perlu kita baca ya. Langsung sudah ada contohnya untuk tolibun. Baik, nah kemudian rialun. Rial jamaknya yaitu rialat ya. Rialatin. Nah, rialatin kita masukkan ke sana. Salah satu rialatin, arba'atu rialatin, khamsatu rialatin, sittatu rialatin, sab'atu rialatin, thamaniyatu rialatin, tis'atu rialatin. Nah,
Nah, selanjutnya ada kata kirsun, ya, kirsun, jamaknya kurus, ya, jamaknya kurusun. Nah, kurusun dimasukkan ke dalam bilangannya menjadi salah satu kurusin, arba'atu kurusin, khamsatu kurusin, sittatu kurusin, ya, sab'atu kurusin, thamaniyatu kurusin, tis'atu kurusin, ya, asyaratu kurusin. Nah, kemudian akhun, ikhwanun, atau ya ikhwanun, jamaknya adalah ikhwanun. Masukkannya adalah salah satu ikhwanin, arba'atu ikhwanin, khamsatu ikhwanin, sittatu ikhwanin, sab'atu ikhwanin, ya, thamaniyatu ikhwanin, tis'atu ikhwanin, ya, asyaratu ikhwanin. Nah, kemudian ada asyaratu ikhwanin. Nah, sudah ya, sampai 10. Baik, terakhir kata ibnun zamannya abnaun, ya, abnaun. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam bilangannya menjadi salah satu abnain, arba'atu abnain, khamsatu abnain, sittatu abnain, abnain, ya, abnain, sab'atu abnain, thamaniyatu abnain, tis'atu abnain. Kemudian terakhir asyaratu abnain. Baik, alhamdulillah mudah ya. Baik, itu untuk menyebutkan bilangan-bilangan yang tadi kita sebutkan dengan kata-katanya. Nah, baik, berarti di sini selesai kita latihan yang keempat dan selesai pula dari latihan yang ada di pelajaran ke 19 ini. Nah, sebagaimana biasanya dalam setiap kali penutup dari pelajaran, mu'alif menyampaikan kepada kita al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru yang kita ambil dalam pelajaran kali ini. Di sana halaman 108 ya, ada kata as-samanu, ya, as-samanu itu adalah harga. Nah, kemudian ada kata nisfu, ya, nisfu itu separuh, ya, setengahnya. Ada kata al-yaum, hari ini ya, atau jamaknya ayyam, ya, hari-hari. Nah, berikutnya kemudian ada kata ar-rijalu, laki-laki, ya. Ar-riyalu, real, ya. Ar-riyalu itu uang real. Jamaknya adalah rialat, rialatun, real, banyak real. Kemudian ada kata al-kirshu, ya, sen, ya, uang sen atau pecahan dari uang itu, sen. Nah, jamaknya kurusun, ya, banyak sen. Kemudian yang berikutnya ada kata al-hafilatu, yaitu bis, ya, jamaknya hafilatun, ya, banyak bis. Nah, kemudian ada kata rokibun, rokibun itu penumpang, ya, penumpang. Nah, jamaknya rukabun, ya, banyak para penumpang. Terus ada kata as-su'alu, ya, soal, artinya soal, ya, jamaknya as'ilatun, yaitu soal. Nah, berikutnya ada kata qadimun, yaitu lama, ya, lama. Jamaknya kudama, ya, orang-orang yang lama atau lama, ya, banyak. Nah, berikutnya ada kata al-baladu, yaitu negeri. Jamaknya adalah biladun, negeri. Nah, selanjutnya ada kata al-jaibu. Al-jaibu kantongnya saku. Saku jamaknya adalah juyubun, ya, banyak saku, ya, banyak saku. Nah, selanjutnya ada kata uruba. Uruba yaitu Eropa. Almania, Jerman, ya, Almania, Jerman. Faransa itu Prancis. Al-Yunan itu Yunani. Nah, Al-Yunan, Yunani. Kemudian ada kata mukhtalifah. Ya, mukhtalifah ya, berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kemudian ada kata Malaysia, yaitu Malaysia. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari pelajaran ke-19 dari kitab kita ini, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin bihah, karya Dr. F. Abdurrahman. Nah, semoga dengan apa yang sudah kita pelajari sampai pelajaran yang ke-19 ini, ya, tentu sudah banyak sekali, ya, yang kita pelajari, baik itu kosakatanya maupun juga qawaid-qawaid dan nahwunya dan sebagainya. Itu banyak yang sudah kita pelajari dan mudah-mudahan itu menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya.
ya, ilmu yang manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari ini dan menjadikannya itu sebagai simpanan yang berharga untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.